Jadi kalau misalnya dimintanya sama Chelsea cuma sekitar 28 sampai 30 juta, itulah kenapa Juventus masih alot sampai sekarang karena masih jauh ke 50 juta. Gitu, masih ada beberapa pemain lagi yang harus dijual dan kebanyakan pemain yang ingin dijual itu kan udah deadwood ya, udah susah dijualnya kan. Openda lah, si David lah, si Arthur lah gitu. Jadi masih banyak banget pemain yang sepertinya akan sulit untuk menutupi 50 juta itu gitu. Jadi kesepakatannya menurutku akan tetap terbuka lebar kalau misalnya Chelsea mau meningkatkan uang yang mau dia beli untuk Cabiaso gitu. Enggak, Tapi siapa tahu dengan pilihan-pilihan pemain dari Carnevali bisa jadi bagus. Tapi kalaupun nggak bagus ya udah nggak apa-apa karena memang biaya yang dikeluarkan costnya nggak terlalu tinggi gitu loh, stabil-stabil aja gitu. Cuman memang masih sangat diragukan apakah bisa, kalau niat dari awal mau mengembalikan kejayaan Juventus. Masih dalam suasana Piala Dunia, tapi kita adalah orang-orang gila yang masih ngomongin Juventus. Harusnya ngomongin Piala Dunia nih, seru nih. Inggris, Argentina, segala macam masih ngomongin Juventus nih. Gimana? Coba ini akalnya soal Juventus ini. Nah, inilah bentuk kecintaan kita sama klub kita. Walaupun lagi edisi Piala Dunia, kita masih tetap ngomongin Juventus. Dan kita bakal banyak ngomongin Mercato yang udah pasti, rumor Mercato, dan ada kabar dari Piala Dunia juga lah. Sangat ada kabarnya. Nah, bersama gue Jeki yang akan membawakan untuk sesi kali ini, ya seperti yang tadi lo bilang, seperti tadi yang gue bilang, ada Mercato dan ada kabar Piala Dunia. Tetapi kali ini kita ada undangan yang cukup spesial. Jadi kalau teman-teman aktif di algoritma Juventus ya, jadi kalau teman-teman berandanya algoritma Juventus nih, bukan kayak Ricky nih yang joget-joget seksi nih, ya, pasti lu akan nemuin Suara Juventus ini dan lu akan nemuin akun yang satu ini dengan Mas siapa? Ciao. Ya, silakan diperkenalkan dengan yang pakai Azuli. Halo semuanya, Juventini. Halo, Ya. malam Suara Juventini. Ya. Minju nih di sini nih, akhirnya bisa gabung sama Suara Juventini ya. Jadi sekarang Suara Minju gabung ke Suara Juventini untuk malam ini. Ya, jadi kalau di Instagram sering teman-teman bisa lihat dengan Minju ya. Wah, itu kontennya menarik banget ya, bahas jersey, bahas Juventus, pokoknya all about Juve juga. Sama kayak Suara Juventus ini, kita brotherhood lah. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman berandanya sering Juve, pasti akan ketemu kontennya Minju, konten Suara Juventus. Kecuali Ricky nggak pernah ketemu konten Juventus karena dia ngelihatnya beda dia. Oke, Ricky kenalkan dulu. Oke, halo malam, pagi, siang, malam, Suara Juventus ini, teman-teman Suara Juventus ini, Ricky dari Taman Mini. Mas Minju tahu Taman Mini nggak, Mas Minju? Tahu dong. Oke. Oke, makasih Ricky dan Minju Ya. sudah hadir di sini. Ternyata Minju ada di daerah istimewa ya. Ya. Nggak satu daerah istimewa, mana istimewa Aceh bukan. Satu lagi yang Oke. istimewa. Istimewa di Yogyakarta. Luar biasa. Yap. Mas Minju, terima kasih ya udah ngasih waktu Sama-sama. Oke, kita mau ngobrol ini Minju. Banyak hal nih tentang Juventus di berita-berita minggu ini. Oke lah ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Juventus update minggu ini. Boleh. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin update minggu ini, gue pengen share fitur kita atau salah satu kelebihan kita adalah lo join di membership kita. Kalau lo join membership kita, lo punya kesempatan untuk ngobrol seperti Minju dan seperti Ricky. Ya, jadi lo nggak perlu khawatir kalau misalkan lo ngerasa, aduh gue belum enak nih, belum pede depan kamera, nggak apa-apa. Lo gabung di grup WhatsApp kita. Grup WhatsApp kita itu aktif 72 jam ya, jadi nggak pernah mati orang-orangnya. Pada doyan banget ngomongin Juventus, gue juga bingung. Doyan banget ngomongin Juventus, orang Amerika lagi perang masih ngomongin Juventus. Bingung gue. Top lah, top. Doyan banget ngomongin Juventus. Ya, terus satu lagi kita ada QR ya. QR itu lo scan, lo berikan sumbangsi kalian supaya apa? Supaya tetap eksis channel kita, supaya tetap ada sampai akhir zaman. Jadi tetap ada nih channel kita sampai zaman. Oke, langsung aja gue ke materi kita ya. Materi yang pertama adalah tentang rumor Mercato beberapa hari belakangan ini diwarnai yang sebenarnya banyak rumor Mercato, tapi nggak gue capture semua. Kalau gue capture semua, lu nanti tidur. Jadi gue ambil yang bagus-bagus aja nih.
Salah satu yang bagus menurut gue adalah Andrea Cambiaso. Emang dari video-video sebelumnya selalu Cambiaso ini selalu jadi berita pengen dijual. Tapi kali ini bukan Como dan bukan Barca, tapi kali ini Chelsea. Dan ini punya kesempatan besar untuk pindah. Kenapa? Karena ini ada efek domino. Karena si Cucurella, ya, gimana bacanya? Cucurella. Kukurela. Kukurela. Cucurella pemain Spanyol kebetulan sudah Madrid ya. irmigo dengan Real Madrid, otomatis mereka kehilangan fullback yang berkualitas. Salah satu yang diincar oleh Xabi Alonso, kan pelatihnya mereka Xabi Alonso ya, adalah Cambiaso. Nah, Cambiaso itu dinilai oleh Chelsea ini ngeselin memang. Agak kecil ya, 27 juta sampai 30 juta lah, katakanlah gitu. Sedangkan Juventus matok sampai 40 juta euro, dari 35 sampai 40 juta. Jadi memang ini masih di awal-awal, tapi punya kemungkinan ada peluang. Karena apa? Karena memang Chelsea-nya lagi nyari nih fullback nih, karena memang nggak lagi ada yang keluar. Nah, itu memang jadi pertanyaan, kalau memang ini meningkat, eskalasi beritanya, eskalasi rumor Mercato-nya meningkat, yang tadinya masih prematur, akhirnya lama-lama jadi permanen, otomatis kita harus cari gantinya. Nah, ini yang pengen gue bahas sama Ricky, sama Minju juga, bagaimana melihat rumor Mercato ini, apakah ada ke arah permanen serius, ataukah tidak, terus juga bagaimana gantinya. Mungkin ke Ricky dulu ya, pertanyaannya adalah, nah, seberapa pergerakan Mercato ini seberapa seberapa besar nih mengarah kepada permanen, dan ya hari ini masih prematur ya, masih berubah-berubah menjadi permanen, menjadi lebih jelas. Menurut lo bagaimana peluang untuk menjadi lebih jelasnya? Terus kan ini harganya masih selisih ya antara yang diinginkan Jauh Chelsea ya. sama yang diinginkan Juventus. Nah, menurut lo yang bakal kalah siapa nih? Juve-nya yang kalah? Ya nggak apa-apa ya. Dua penting duit, misalkan gitu. Atau Chelsea-nya nih yang melihat apapun demi Cambiaso. Gitu. Nah, menurut lo gimana nih? Dua pertanyaan gue tadi. Apakah bisa punya Oke, potensi serius? Kalau potensi serius, oke. siapa yang mau kalah harganya? Oke. Ini adalah sebuah kabar yang tidak enak sebenarnya Bang ya. Karena as you guys know ya harusnya, karena di setiap konten yang membahas tentang Cambiaso gue selalu mengatakan bahwa ini adalah salah satu pemain yang gue sayang gitu sih Bang. Jadi dia adalah salah satu pemain yang menurutku salah satu yang eh aku suka lihat dia main gitu loh. Jadi kalau misalnya Cambiaso sampai cabut, ini akan sangat sedih untukku gitu. Apalagi kita sudah kemarin Kenan Yildiz juga diincar Arsenal juga gitu. Dan kenapa sih tim-tim Premier League ini suka menindas tim-tim asal Italia gitu loh Bang? Ya kan, apa karena mereka merasa punya uang yang lebih banyak gitu, jadi semena-mena? Oh enggak, aku terlalu berlebihan. Oke, jadi gini, kesepakatan bisa terjalin Bang. Pertama, kuncian pertama adalah Xabi Alonso yang minta. Dia merasa dia suka dengan permainan Cambiaso dan dia butuh orang yang bisa cocok untuk menggantikan Cucurella gitu, dan Cambiaso dinilai orang yang tepat. Itu udah jadi kunci pertama tuh Bang. Masalah duit biasanya sama tim Premier League itu urusan gampang. Itu kunci pertama dulu. Kunci keduanya adalah Juventus itu di awal musim ini dia butuh sekitar 50 juta euro atau 1 triliun untuk menutupi atau untuk memulai musim ini dengan lebih baik gitu ya. Masalah-masalah keuangan semuanya dimulai dari 50 juta dulu gitu. Jadi kalau misalnya dimintanya sama Chelsea cuma sekitar 28 sampai 30 juta, itulah kenapa Juventus masih alot sampai sekarang, karena masih jauh ke 50 juta gitu. Masih ada beberapa pemain lagi yang harus dijual, dan kebanyakan pemain yang ingin dijual itu kan udah detut ya, udah susah dijual ya kan. Openda lah, si David lah, si Arthur lah gitu. Jadi masih banyak banget pemain yang sepertinya akan sulit untuk menutupi 50 juta itu gitu. Jadi kesepakatannya menurutku akan tetap terbuka lebar kalau misalnya Chelsea mau meningkatkan uang yang mau dia beli untuk Cambiaso gitu. Tapi kalau misalnya tetap bertahan di 27 atau 30 juta, menurutku akan tetap stay seperti ini sih Bang. Karena Juventus masih butuh uang sekitar 20 juta lagi untuk nebus ke 50 jutanya itu gitu. Jadi menurutku itu akan sulit terjadi kalau misalnya 27 sampai sampai 30 juta gitu. Tapi kalau nyentuh sampai angka 40 juta kayaknya sih lepas. Gitu sih, dan itu Oke. akan menjadi kabar yang sangat kurang mengenakan sih untuk saya sendiri khususnya. Nggak tahu Mas Minju suka sama Cambiaso atau enggak. Kalau saya suka soalnya gitu kan. Dan kabar yang tersiar ternyata memang bukan cuman Chelsea aja Bang, ada Barcelona juga, ada Como juga, bahkan even Barcelona sampai nawarin Ronald Araujo kan untuk tukeran sama Cambiaso gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah persaingan yang sangat unik dan seru kayaknya untuk dapetin Cambiaso. Sayangnya bukan Juventus yang ikut bersaing dapetin pemain baru, tapi pemain bintangnya yang diincar gitu sih Bang, sedihnya Bang. Oke, Itu oke. sih dari gua Bang. Oke, Rick. Thank you, Rick. Ya, Ricky ini berasa kayak orang Jogja nih ngomong aku lu. Fans Salon Seven lu, kayak duta lu. Biasa gue lu juga lu di Taman Mini. Aku lu jadi kayak fans Salon Seven tuh. Kalau Mas Minju harus sopan kita. Iya, 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 iya. Iya, iya, Oke, iya. berarti kata Ricky,
Kata Ricky karena tadi ada peluang bahwa Xabi Alonso juga mengincar dia dan lu punya rasa percaya diri bahwa Chelsea bisa menaikkan penawarannya dia ya untuk ke angka tiga Ya puluh harusnya. sampai 40 juta bahkan 50 juta. Oke, itu tadi mengenai rumor Mercato-nya. Nah, pertanyaan ke Minju agak berbeda nih. Pertanyaan ke Mas Minju adalah lebih kepada kalaupun terjadi, ya entah Cambiaso itu dilepas kemanapun, even Chelsea, ke Barca, kemana lah, ya tetap harus ada gantinya dong. Nah, nama-nama yang beredar itu ada Emerson Palmieri, Ruggeri, bahkan Elmas terakhir, dan banyaklah nama. Nah, dari sepengetahuan Mas Minju, lebih baiknya siapa nih kalau Cambiaso ini akhirnya meninggalkan Juventus dan mungkin mau mengomentari ini juga Mercato-nya tentang Cambiaso ya silakan. Oke, Mas Minju silakan. Mic-nya, Oke, mic-nya. Oke. udah ya. Ya. Cambiaso, sebetulnya kemunculan Cambiaso di Juventus sendiri itu buat saya nggak terlalu spesial ya. Jadi ada beberapa nama sebelum Cambiaso akhirnya muncul ya, dari mulai Spinazzola dulu, terus Luca Pellegrini sebelum Cambiaso, dan akhirnya yang bisa bertahan cukup lama itu Cambiaso. Kalau dibilang spesial banget nggak Cambiaso di Juventus ya, bagus tapi nggak yang bagus-bagus banget. Bagus tapi nggak yang bagus-bagus banget. Dan kalau memang dilihat apalagi CEO yang sekarang terbaru itu mantan dari Sassuolo, nama-nama yang mungkin dengan kondisi Juventus yang saat ini sedang bisa dibilang apa ya? Prihatin. Prihatin lah ya. Prihatin. Prihatin. Ya mirip-mirip sama Indonesia lah. Jadi ya agak harus di ekonomi yang saat ini itu kayaknya nggak Cuman bisa kan kita. Indonesia, cuman Juventus nggak ada MBG. Indonesia ada MBG, bro. Jadi kalau melihat ekonomi Juventus saat ini mungkin nama-namanya akan semakin sempit, nggak meluas, kecuali memang eh, klub ini memang sudah komitmen untuk benar-benar all in, untuk benar-benar memperbaiki skuadnya. Karena kalau dilihat beberapa musim Juventus mati-matian di Mercato, tapi hasilnya juga nggak terlalu bagus-bagus juga gitu loh. Jadi melihat bagaimana Cambiaso didapatkan dan akhirnya bisa bersinar di Juventus saat ini, Emerson Palmieri bisa jadi opsi menarik buat Spalletti. Hmm. Cuman Mantan anak buahnya ya. kalau mantan anak buahnya, cuman bisa jadi juga Spinazzola juga bisa menjadi opsi juga. Kalau memang, apalagi Conte juga dulu kalau nggak salah Conte yang datengin Spinazzola ya. Ya. Conte yang datengin Spinazzola di Napoli gitu kan. Cuman memang kalau kita ngomongin eh, kriterianya pemain kelas dunia ya, ada pemainnya Tottenham Hotspur, Destiny Udogai, Itali Udugi, juga. Udugi, Udugi. Iya, Udogi Udugi. itu sudah levelnya juga sudah di atas Cambiaso, tapi kan kita tahu Robertson, terus Senesi aja lebih memilih Tottenham Hotspur daripada Juventus ya, klub Hmm. yang baru aja lolos dari degradasi, daripada ke Juventus ya. Itu juga berat juga buat datangin Destiny Udogi. Kalau mungkin kalau misal kalaupun nanti deal dengan Cambiaso di angka 40 juta, mungkin bisa buat ngejar Udogi. Cuman Ya. rasa-rasanya juga nggak mungkin Juventus all in ke situ. Nama lain ada Ruggeri dari Atletico yang dulu di Atalanta. Ya. Eh, Sekali lagi, semua pergerakan transfer Juventus sangat eh, didasari dari siapa CEO-nya gitu loh. Melihat CEO yang sekarang, bisa jadi left back-nya Fiorentina si Nicolo Fortini bisa jadi kemungkinan besar bisa jadi masuk di daftarnya Juventus. Cukup menjanjikan, apalagi mengingat Juventus hanya bermain di Europa League gitu loh. Jadi bisa jadi Atau yang Atlanta pilihannya tuh, Atlanta yang ada satu lagi yang Atlanta. Siapa? siapa? Ada back kiri Atlanta. Atlanta, Bareski. Lupa gue. Udah, terus. Terus. Ada Kalau back kiri. jadi kalau kalau kondisi saat ini mungkin opsinya cuma dua, pemain tua Hmm. yang udah berpengalaman, harganya nggak terlalu. Sekali lagi yang dilihat adalah harga. Hmm. Harganya masih oke di kantong Juve. Pilihannya cuma dua, pemain muda yang punya potensi berkembang, atau pemain tua yang udah memang masa prime-nya udah lewat. Jadi ya udahlah, balik ke Juventus buat Juventus nyiapin backupnya di pemain muda. Itu aja kalau kondisi saat ini, kalau sampai transfer Cambiaso terjadi. Jadi kalau Mas Ricky sangat menyayangkan Cambiaso pergi, saya yakin dia nggak bakal spesial-spesial banget kalau lepas dari Juventus. Yakin saya. Saya yakin dia nggak bakal spesial sespesial itu setelah lepas di Juventus. Kalau kita lihat cara mainnya kan juga
cocok di Juventus tapi nggak yang mungkin fluid di tim-tim yang lain gitu loh. Apalagi di Premier League ya, di Premier League Keras ya. keras ya, yang Hmm, bisa jadi kan cuman si Tonali ya. ya, Itu pun untung-untungan sih Tonali bisa jadi di Newcastle itu. ya, Kalau melihat yang sudah-sudah, memang sejarah tuh nggak bisa bohong, pemain Italia yang masuk ya. ke Inggris akan sangat sulit berkembang. Jadi Cambiaso pun juga akan berpikir, Tes, tes, tes. nggak bisa ngegeser Di Marco di Itali, ya wis, akhirnya ya udahlah gabung aja buat cari pengalaman lagi dan nyari duit, mungkin itu aja sih. Jadi kalau opsi pengganti Cambiaso yang paling mungkin Ruggeri itu paling mungkin bisa didapetin, karena ada Nico Gonzalez, sorry, Betul, ada Nico betul. Gonzalez di Atletico, jadi masih ada bargaining Juventus dengan Ya. Atletico. Selain katanya rumornya mau dapetin Sorloth, kita mungkin bisa switch ke Ruggeri. Tapi yang bisa jadi opsi ya itu tadi, potensi, sangat-sangat potensi kalau tak lihat si Nicolo Fortini dari Fiorentina. Udah pernah lihat mainnya Nicolo Fortini? Cukup. Pernah lihat di YouTube. Enggak gue. Yang Gue, tadi gue, Bang Jeki masuk itu Bernasconi bukan Bang? yes benar, Bernasconi Oh, pernah, Bernasconi. Bernasconi ada rumornya juga, Fortini Bernasconi. cukup cukup bagus. Jadi kalau melihat, Forti ini belum pernah ada rumornya sih selama gue nyari-nyari berita sih. ya, tapi mungkin bisa kecium sama CEO yang terbaru. Bisa kecium sama CEO yang terbaru. Ruggeri itu mirip apa keyboardisnya Niji. Atau mungkin Randy. Randy, Ruggeri itu mirip Randy. Oh kalau atau Ruggeri mungkin datang gue bikin konten itu bikin konten Laskar Pelangi ya. atau mungkin bisa left backnya Sassuolo si Doik ya. Iya bener ya, mirip ya. Ya mantan anak Left buahnya ya. Mantan anak buahnya bisa jadi dipromosikan sama Carnevali ya, Ya karena Bali. Carnevali. Nah, itu sih. Jadi memang agak sulit untuk melihat sekarang siapa sih kalau kita ngomongin back kiri yang Susah Bang. bisa bermain dengan Iya, Juventus. susah. Susah Susah kan? banget. Alexandro aja masih kepake tuh di Brasil. Masih Iya, dipanggil tuh Alexandro itu. dipanggil timnas. Gitu loh. Siapa coba back kiri yang bagus banget Ruggeri sih yang udah oke karena pengalamannya kan udah cukup oke kan dari nah Atletico dan Madrid. harganya masih di bawah Destiny Udogie. Jadi Iya. ya masih bisa masuk ke budgetnya Juventus. Cuman permasalahannya Ruggeri mau nggak tuh ketika dia bermain ke Juve Nah, dengan kalau kondisi kalau Juve yang kalau saat kayak ini. gitu harus ada deal dia pasti inti biasanya gitu. Kalau Spalletti Iya. bisa bisa ngomongnya lu nggak masalah di Juventus nggak mungkin dicadangin lah lu pasti dapat tempat mungkin Ruggeri mau gitu. Tapi Mungkin kalau Ruggeri mau. posisinya lu tetap bersaing ya belum tentu Ruggeri mau mendingan gue bersaing di Atletico biar gimana pun Iya. UCL. Nah, itu kan daripada Kalau main di di Liga Ruggeri malam di Jumat. Atletico kan hitungannya dia bersaing kan hitungannya nggak selalu inti. Itu jadi masih bersaing. Sedangkan kalau nanti dia ke Juventus harusnya Ruggeri dikasih apa garansi lu lebih banyak main lalu jadi tim intinya Juventus. Gue rasa dia mau sih Ruggeri sih. Gitu. Oke, itu tadi dari Mas Minju ada lagi yang mau sampaikan apa sudah cukup? Karena memang nggak banyak opsi di sisi kiri sih sebetulnya di kita tuh. Nggak banyak opsi. Mungkin ya balik lagi nanti pasti akan pemain-pemain tua yang datang di sisi kiri. Udah pasti. Jangan kaget tiba-tiba seperti di era Conte dulu, tiba-tiba Peluso datang. Orang-orang seperti Peluso datang gitu kan. Iya kan? Pokemon ya, Nggak. Pokemon kalau kata Iya. Pokemon Pokemon ya. Ya itu sih. Oke, kita lihat aja. Ini seru kalau seandainya Cambiaso mencabut. Siapakah bek kiri yang akan menggantikan Cambiaso? Karena nama-namanya juga masih belum ada yang mengkerucut. Berbeda dengan rumor striker ya. Rumor striker kan namanya mengkerucut antara Sorloth atau RKM. Kalau di bek kiri ini nama-namanya masih bias. Belum tahu siapa. Masih nggak biasa. Iya. Masih bias banget. Masih nggak tahu kemana. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah tentang gaya Mercatonya Carnevali ini. Carnevali ini ingin mengubah cara mercatonya. Tadi ternyata menurut Romeo Agresti bahwa Komol itu banyak menggunakan pihak ketiga, yaitu agensi, vendor ya, untuk mencarikan informasi-informasi pemain di internasional ya. Dan ini pengen dirubah sama CEO baru, yaitu Carnevali, ingin bekerja lebih banyak internal. Jadi dia ingin merekrut scouting yang pernah di Juventus kayak Tonozzi,
Terus juga Otolini juga kan emang sebenarnya di Genoa tuh lebih banyak ke scouting juga. Jadi Carnevali itu lebih lebih mengedepankan kinerja internal untuk memantau situasi Mercato, ya terutama dari pemain-pemain misalkan yang potensial atau pemain-pemain yang hidden gem lah, katakanlah kayak Boga kemarin lah, kita kan dapat Boga murah banget ya, 5 juta euro cadangan, 5 juta euro. Akhirnya permanen cadangan, ya? Hah? Manen. Nah iya permanen A- juga ada permanen Akhirnya permanen. cadangan dan ya oke banget gitu. Nah menurut Ricky sama Minju, bagaimana nih melihat kinerja Carnevali yang ingin mengubah cara kerjanya, yang ingin lebih banyak perekrutan itu ke internal nih, dari proses scouting, proses ya artinya tidak menggunakan lagi pihak ketiga lah. Apa kelebihan dan kurangannya, dan menurut lo, lagi pula kan Carnevali sebenarnya kalau dipikir-pikir kan dia belum pernah keluar dari Italia, bahkan dia belum pernah Ya. megang klub besar Italia. Apakah dengan cara kerja dia hanya mengandalkan internal ini bisa cukup maksimal, ataukah memang ini yang seharusnya yang Juventus lakukan untuk saat ini? Kalau menurut Mas Minju gimana? Kalau melihat riwayat dari Carnevali ya, Hmm. dia selama ini kan fokus di Sassuolo ya. Iya. Sassuolo dan memang kan beda klub, beda tujuan. Nah, Sassuolo ini tujuannya bisa bertahan di Serie A aja cukup, sedangkan Juventus ini beda nih tujuannya. Jadi Iya. nggak tahu nih manajemen deal-dealannya sama Carnevali seperti apa gitu loh. Kalau memang untuk menyelamatkan 1-2 musim keuangan Juventus saat ini, mungkin Carnevali cocok nih buat Juventus untuk menyelamatkan. Cuman kan bisa jadi untung-untungan juga, siapa tahu dengan pilihan-pilihan pemain dari Carnevali bisa jadi bagus. Tapi kalaupun nggak bagus ya udah nggak apa-apa, karena memang biaya yang dikeluarkan kosnya nggak terlalu tinggi gitu loh, stabil-stabil aja gitu. Cuman memang masih sangat diragukan apakah bisa, kalau niat dari awal mau mengembalikan kejayaan Juventus, ya kita bisa melihat Morata, Marota, Naruto. Marota itu butuh 2 musim kelihatannya, butuh dua musim akhirnya dari Sampdoria dia ke Juve butuh 2 musim sampai akhirnya dia bisa bisa merubah Juventus dengan sebegitu bagusnya, sama yang dia lakukan ke Inter saat ini. Cuman kan memang skema dari transfer dari Marotta tuh berbeda. Marotta jauh lebih melihat, kalau saya nggak salah lihat, jadi Marotta tuh lebih memilih murah nggak apa-apa, eh kalau gaji gede yang penting dapetinnya gratis. Ya. Kalau mau biaya transfernya tinggi, gajinya harus kecil. Itu aja sih opsi dari Marotta. Makanya banyak-banyak pemain tua yang didatengin Marotta yang berpengalaman. Yang baru-baru ini kita tahu adalah Provedel kan, masuk ke Inter kan. Iya, murah juga tuh. Nah, udah dapet kiper Itali, backup sekelas Provedel masuk ke Inter. Itu kalau nggak nggak jeniusnya Marotta nggak bisa tuh. Dia bisa dapetin kayak gitu-gitu. Nah, harapanku tuh karena Sassuolo nggak pernah nih beli-beli pemain-pemain. Ya itu tadi, bukan klub yang gede juga, jadi dia nggak kepengen beli beli pemain yang sudah matang. Selalu beli pemain yang setengah matang, punya potensi dan kedepannya gitu loh. Jadi kembali lagi niat dari Juventus ini apa sama manajemen gitu loh. Elkan mau ngebawa Juve ini kemana gitu loh. Kalau cuman mau menyelamatin bisa bernafas dari 1-2 musim mungkin cepat Carnevali. Tapi nggak tahu juga apakah apakah nanti bisa jadi eh zong lagi seperti Komoli yang memang kebijakan transfernya mungkin kurang tepat ya. Kalau dibilang, kalau kita ngomongin nama-nama yang didatengin Komoli kan bukan nama-nama yang biasa-biasa gitu loh. Iya. Openda, Zegrova kayak gimana waktu dulu Di melahap Lille. di Lille, dia ngelayanin David kayak gimana. Openda obrak-abrik Bremer sampai ankle kayak gimana gitu loh. Tapi sampai sejauh ini praktis Boga yang paling bener. Conceição yang paling bener bisa dipermanenin. Sejauh ini nggak tahu, Juventus tuh kayaknya sial aja gitu loh. Setelah ditinggal Marotta sial gitu loh. Setiap kebijakan transfernya nggak selalu tepat. Jadi memang kebutuhan pemain, kebutuhan pelatih, maunya pelatih dengan pemilihan pemain itu harus cocok gitu loh. Jadi nanti Spalletti maunya gimana, Carnevali maunya gimana. Kalau nggak pernah klop ya sekali lagi apapun yang dikasih Carnevali nggak mungkin bisa bisa dimaksimalkan sama Spalletti. Dan saya rasa Spalletti bukan tipikal pelatih yang mau memberi waktu pemain muda dan berkembang. Spalletti. Kecuali memang siapa sih pemain
muda yang bisa diorbitkan Spalletti. Malah di awal-awal Spalletti bisa bikin Kostic lumayan bagus main di awal-awal kedatangannya Spalletti. Tapi habis itu ya hilang lagi tuh Kostic. Nggak kepake lagi. Nggak kepake lagi. Tapi di awal-awal kita tahu gimana dia bisa nge-treatment si Kostic ini bisa cukup bagus di awal-awal gitu loh. Ya, mungkin sekali lagi kalau kebijakan transfer bakal dilubah lebih ke internal, ya nanti mungkin bisa jadi jangan kaget kalau Berardi bisa dikaitkan lagi ke Aing Juventus. Ferrari. Berardi Rumor kan, tahun jebot. ya kan, itu kan yang nggak pernah kesampaian sama Juve kan, Berardi kan nggak pernah Sebenarnya dikasih ke Juve. Allegri Sassuolo itu ya? yang pengen, bukan Masih di Juve. Sassuolo dia? Masih di Sassuolo, masih di Masih. Masih, Sassuolo, Dia mau masih di ngikutin Sassuolo. kayak di Natal itu. Masih di Sassuolo, Berardi bisa jadi, Jadi legend klub-klub Iya, iya. kecil. bisa jadi. Nah itu cukup cukup ya pasti akan Ya, jadi nama-nama. jadi si Carnevale ini karena memang pengetahuannya lebih banyak Sassuolo, mungkin bakal banyak nama-nama asing yang tidak kita dengar ya, bahwa nanti bisa Ap- bisa ke At- Juventus Apakah atau jadi Ijas, Mas Minju? enggak sih. Udah Isak udah bagus di Sassuolo aja lah, nggak mungkin ke Juventus. Tapi kalau Juventus pengen ningkatin awareness di Asia boleh lah naikin Ises. Tapi nanti percuma juga kalau Ises nggak starter udah pasti diserang sama netizen Indonesia. Jebol juga tuh akun Juve itu ya kan. Kalau Ises nggak dimainin jebol juga kan. Jadi mungkin bisa jadi nih si Carnevale itu udah punya beberapa pemain yang bakal direkrut yang mungkin nggak kesampaian waktu dia di Sassuolo. Bisa jadi itu ditawarkan ke Juve. Yang ya mungkin ya ya. secara resource itu kan Juventus jauh lebih bisa punya duit untuk bisa Ya tentu memfasilitasi kalau ya kan. nama-nama yang diincar Sassuolo pasti nama-nama asing ya buat kita dari Iya pasti. kata-kata, bukan nama-nama yang umum yang sangat populer, tapi nama-nama asing. Oh siapa nih, siapa nih, siapa nih, gitu kan. Ya kayak Boga lah, Boga kan asing kan buat buat orang yang ngikutin bola pun juga siapa Boga tahu-tahu. Nah, gitu. Jadi Tapi kan memang dari awal Juventus sudah tertarik tuh sama Boga. Yang nggak gitu. dapat ya. Waktu di Sassuolo kan memang bagus banget tuh Boga itu. Ya, Boga emang itu. beruntungnya tuh dapat Boga karena dia kan cadangan kan di mana? Nice, nice ya, nice sih di cadangan. Nis. Cedera juga. Cadangan. Ya, dapat cadangan ya memang murah, namanya juga cadangan. Iya. Oke, kalau thank you Mas Minjo ya. Sekarang kita ke Ricky. Nah, menurut lo dengan Cannavale punya strateginya adalah mengusahakan perekrutannya itu tidak dibantu oleh agensi ya. Mungkin gambarannya gini, kalau kita dibantu sama sama pihak ketiga, mungkin cakupan nama, cakupan cakupan apa data-data mungkin akan lebih banyak ya beredar ya. Tapi kalau kemampuan scouting internal ini kan kemampuan dari pergaulan atau informasi dari Otolini, dari mungkin nanti siapa yang mau datangin Tonozi. Jadi keterbatasannya mungkin masih ada gitu. Tapi menurut lo gimana dengan Cannavale merubah strategi Mercato-nya itu mengandalkan internal kita dulu sendiri? Oke, gini, sebenarnya ini terjadi perubahan CEO ini kan bahan ya Bang. Jadi memang kenapa harus diganti karena ada ketidakpuasan di situ kan. Damian Comoli dianggapnya terlalu boros. Ada beberapa catatan yang gue catat di sini dan memang itu gue coba cari-cari sumbernya di berbagai media dan ada 4 catatan apa CEO kita harus ganti gitu. Yang pertama itu adalah Damian Comoli itu dianggap terlalu boros karena terlalu sering mencari pemain berdasarkan data dan lain-lain yang akhirnya malah tidak cocok. Itu catatan pertama. Yang kedua adalah apa namanya siapa si Carnavelli ini kan mau memulangkan Toknozi ya. Nah, Toknozi ini adalah salah satu pencari bakat yang memang disukai sama Spalletti. Jadi di situ mencoba untuk membuat sebuah lingkaran keharmonisan sebenarnya Bang sama Juventus gitu. Mereka ingin membuat 3 pria ini bekerja sama sehingga bisa menemukan benar-benar pemain yang benar-benar cocok sama keinginan si pelatih. Itu yang udah sering kita bahas juga di konten Suara Juventus ini sebelumnya bahwa saat ini Juventus berusaha untuk memberikan si Spalletti ini pemain yang dia mau gitu. Lalu yang ketiga, catatan ketiga adalah membangun kembali DNA Itali. Nah, pencarian pemain secara internal dan kebanyakan dan ketiga orang ini adalah orang Italia asli, membuat kemungkinan untuk mendatangkan pemain made in Italinya itu semakin terbuka besar gitu. Karena seperti yang kita baca-baca di media Juventus saat ini pun kan katanya si Carnavelli selalu mengungkapkan bahwa dia ingin membuat Juventus made in Italia lagi gitu, ingin membuat Juventus berdasarkan darah Italia lagi. Nah, mungkin ini adalah salah satu agendanya manajemen Juventus juga untuk membuat para pemain Italia nih, pemain-pemain berbakat Italia datang lagi ke Juventus gitu dengan adanya 3 orang ini
Gitu sih Bang. Jadi itu beberapa catatan yang mungkin bisa gua kasih kenapa karena Velia dan kenapa Toknozi harus dipulangkan, kenapa ada Damian Komoli gitu. Kenapa juga harus ada mereka bertiga. Kemungkinan besar semuanya memang dikhususkan untuk pelatih kita saat ini gitu Spalletti, dan hasilnya nanti kita nggak tahu ya, harus harus kerja dulu mereka. Kita lihat apakah memang Spalletti benar-benar dimanjakan dengan adanya ketiga orang ini atau memang hasilnya pemain yang datang seperti kata Mas Widi tadi gitu. Mungkin nama-nama yang memang tidak terkenal, nama-nama baru, tapi ternyata malah cocok sama tim ini gitu kan. Karena ya sebenarnya sebenarnya yang didatangkan sama CEO kita kemarin kayak David Openda itu kan bukan nama-nama yang asing juga kan. Maksudnya kita tahu mereka kan. Iya nggak sih? Mereka main di Liga Champions juga gitu. Jadi kita tahu mereka gitu kan. Cuman akhirnya malah nggak cocok gitu. Itu sih. Jadi mungkin ini memang sebuah perubahan yang memang harus dilakukan untuk membuat sebuah sinergi baru di antara manajemen Juventus. Gitu sih Bang. Oke, ya. Gua Jadi salah satu poinnya juga yang lu katakan karena ingin membentuk Italia lagi ya. ya All Italian istilahnya Juve Italia lagi lah. Nah, ya apakah itu akan terjadi? Ya kita tidak pernah tahu karena pada dasarnya ini kan baru sebuah rencana dari seorang CEO yang ingin mengkomandoi Juventus nih. Tapi gue pribadi sih gue melihat Cannavale ini karena dipilih sama Elkan karena ingin mensupport Spalletti ya. Karena kan Spalletti ini kan cekcok sama Comoli. Dan kayaknya Elkan itu lebih melihat bahwa Spalletti ini bisa untuk meredam dan membawa Juventus step up. Terbukti kan dia nggak sampai target, yang dipecat Comoli. ya Ya itu aneh tuh. Itu Iya aneh kan? jujur aja. Jadi Jujur. jadi Elkan ini kayaknya percaya betul dengan Comoli. Harusnya kan kalau lu nggak sampai target kan, kalau mau fair pecat semuanya. Tapi kan yang dipecat Iya. Comoli. Nah, berarti kan Elkan di sini secara kasat mata lebih melihat Spalletti bisa lebih punya apa namanya punya harapan Elkan terhadap Spalletti untuk bisa membawa Juventus step up. Cuman ya kita nggak tahu apakah Cannavale ini sebenarnya bisa mensupport Spalletti atau tidak. Ya waktu nanti yang menjawab gitu. ya tapi sebenarnya ada sedikit kekhawatiran sih dari gua Bang, karena agent agent orang ketiga ini kan sebenarnya kan punya kapasitas untuk mendapatkan atau memiliki apa namanya koneksi sama pemain-pemain bintang atau pemain-pemain yang bagus di luar sana gitu kan. Jadi kalau misalnya agent-agent itu diputus, sebenarnya akan menjadi sebuah gimana ya gue bilang ya. Mas Minju maksudnya paham kan ya? Kalau misalnya tidak ada agent dari luar, artinya kan Betul. kita akan sedikit mendapatkan wawasan mengenai pemain-pemain bagus di luar sana gitu. Kalau ingin mendapatkan sinergi antara pemain Italia, pemain-pemain yang tidak terlalu terkenal saat ini sih, ya mungkin masuk. Tapi untuk kedepannya kalau tanpa agent-agent itu akan sulit bagi Juventus mendapatkan pemain-pemain bagus lagi Bang. Itu sih yang gue khawatirkan sebenarnya. Ya jujur aja ketika bisa ngedapetin Jonathan David secara gratis itu udah luar biasa sih. Jujur loh ya. Dan itu salah satu pencapaian besar Komoli menurutku, datengin Jonathan David. Kesalahan terbesar Komoli hanyalah mendatangkan Openda dengan klausul finish 10 besar 40 ditebus. juta. Iya kan, itu kesalahan terbesar Komoli cuman itu. Kenapa dengan 40 juta nggak ngambil RKM ya karena udah dapet Jonathan David. Cuman bisa ngedatengin Jonathan David dengan free transfer dan meyakinkan Jonathan David mau datang ke Juve aja udah bagus banget. Karena kan kalau nggak salah pada waktu itu yang ngincer Joe David juga nggak cuman Juve Jonathan Ya David karena itu. free transfer. Karena free transfer dengan performanya dia di League E itu cukup menjanjikan Jonathan David gitu kan. Dan Zegrova ya walaupun masih besar sebetulnya besar keinginan saya melihat Zegrova bermain bagus di Juventus, cuman rasanya belum belum kesampaian. Jadi nggak tahu sih kalau sampai Zegrova dirilis sih, saya sendiri pribadi lebih seneng lihat Zegrova bisa 100% fit daripada Cambiaso mungkin ya Mas Riki sekali lagi ya Ya. daripada Cambiaso ya. Dari rekam biasa ya. Jadi nggak tahu kenapa Zegrova itu secara postur tuh jauh jauh lebih proper aja dia bermain gitu loh. Jauh lebih proper daripada Cambiaso. Cambiaso tuh terlalu stylish lah. Dia di kiri terlalu stylish sih. Ya. Gitu. Jadi dan melihat Carnevale tadi ya Spalletti masih diberi kesempatan walaupun finish kita tahu finish di 6 besar masih diberi kesempatan. Komoli yang dipecat itu bener nggak fair dan rasa-rasanya apalagi nih Spalletti sempat megang timnas, dia tahu semua data-data pemain Italia di sekarang saat ini siapa, yaitu menjadikan acuan nantinya siapa yang bakal didatengin Cannavale ke
Juventus. Oke ya. Mumpung masih di awal, makanya kita hanya bisa memprediksi saja. Kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi oleh Carnevali dan Spalletti dan Mercato ini semua. Waktu juga yang akan menjawab. Dan terakhir adalah kita mau ngomongin kabar dari Piala Dunia. Ya, Samina Mina, Waka Waka. Hehe. Ya, nggak ada lagu yang khas ya di Piala Dunia kali ini. Ya nggak seru ya. Nggak ada, nggak seru. Nggak seru, nggak Harusnya seru. harusnya khas. Cuman di Amerika sana lumayan lumayan hype ya di Amerika sana Iya. kalau lihat di Twitter fans-fans segala macam. Tapi kita ngomongin adalah Punggawa Bianconeri ya. Ada 6 dan sudah main semua. Tidak ada rata-rata tidak terlalu stand Menonjol. out ya, tidak Mm-mm. menonjol, tidak stand out. Bahkan ada yang cadangan, ya rata-rata malah cadangan. Justru yang pemain inti kayak Jonathan David tidak golin ya kan. Iris yang kadang-kadang bisa main inti malah dari cadangan ya kan. Terus siapa lagi? Ya semuanya hampir dari cadangan ya. Cobb Manners, terus Chico, terus Bremer, terus siapa lagi? Oh Weston lah yang inti sama Jonathan David ini. Weston lah yang benar-benar jadi motor dari permainan Amerika Serikat di match day pertama, grup pertama di Piala Dunia. Nah, bagaimana prediksi teman-teman di match day kedua nih Punggawa Bianconeri apakah bisa mencuri perhatian dunia? Dan sedikit review penampilan-penampilan mereka. Nah, bagaimana dari Ricky dulu? Silakan. Oke, yang pasti Weston McKennie ya tadi udah disebutin ya bang ya. Weston tampil luar biasa bang di match pertama, dia tampil hampir full tim ya, dia tampil benar-benar sangat penuh determinasi, dia punggawa, dia megang banget lini tengahnya Amerika, bahkan dia memberikan assist juga atau ada umpan kunci gitu, aku lupa kemarin. 4-1 ya para atas Paraguay menang kan. Weston Weston tampil luar biasa. Jadi dari 6 punggawa yang paling punya potensi besar atau yang paling memegang di match day pertama adalah Weston McKennie udah pasti gitu ya. Yang kedua aku kasih nama Conceição bang, Conceição. Karena gini, kemarin aku sempat baca tadi siang aku sempat baca itu bahwa ada beberapa fans Portugal yang mengeluhkan permainan timnasnya Portugal di babak pertama gitu. Tapi terhibur dengan masuknya Francisco Conceição gitu. Jadi nggak ngantuk lagi nontonnya gitu. Jadi ada harapan dari Francisco Conceição, kayaknya dia bisa membuat pelatih memilih dia kayaknya bang untuk di game berikutnya gitu. Kan Sasso menunjukkan penetrasi yang bagus banget di sisi sayap gitu sih. Jadi Portugal bisa bisa mendapatkan kreativitas yang baru setelah Conceição masuk gitu. Jadi dua nama ini sepertinya yang paling berpotensi besar untuk mencuri panggung utama. Sisanya ada Kenan Yildiz, ada Ten Koopmeiners sama Gleison Bremer. Oh 5 ya berarti ya. Ada Kenan Yildiz, Ten Koopmeiners sama Gleison Bremer. Wah ini berat ini. Ini berat sih, gue nggak tahu nih dari tiga nama ini siapa yang akan bersinar. Kenan Yildiz kemungkinan punya potensi paling besar ya karena dia harusnya dia punya potensi untuk bisa dapetin line up di match day kedua nanti. Harusnya ya, kalau memang Montella nggak error aja gitu. Cuman memang melihat penampilan dia di match day pertama kemarin memang kurang meyakinkan sih Bang. Dia tidak memiliki statistik yang cukup oke untuk bisa membuat dia bisa tampil sebagai line up nanti di match day kedua. Itu sih. Sisanya Ten Koopmeiners juga masuk di babak kedua Belanda kemarin ya kan 2-2 lawan Jepang sama Gleison Bremer juga apa nggak jadi starter juga kan kemarin kan. Jadi untuk Ten Koopmeiners sama Gleison Bremer berat jujur aja, tapi punya potensi untuk Kenan Yildiz dan juga Francisco Conceição sih. Kalau Weston McKennie gue yakin banget nggak ada yang bakal bisa gantiin di lini tengahnya Amerika sih. Itu Oke, aja. ya kita lihat aja apakah pelatih Martinez mau memainkan Chico dari awal. Kalau ngelihat potensi dia ya, walaupun main dari Ya, babak kedua memberikan banyak tekanan. Terus Yildiz juga diharapkan bisa main dari awal, ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau Koopmeiners yang lain yang seperti apa kata Lurik, berat gue setuju juga sih bahwa susah berat juga ya. berat. Oke, kalau dari Mas Minju gimana tentang penggawa kita di Piala Dunia nih? Lagi musim Piala Dunia nih. Reviewnya Di musim singkatnya dan berikutnya. review singkatnya dan prediksi di matchday kedua. Mereka akankah bisa mencuri perhatian timnya masing-masing? Apa yang mau diharapkan dari pemain belakang seperti Bremer? Iya. Ketika dia dipanggil Ancelotti aja dia udah seneng banget walaupun nggak tahu jadi starter atau enggak gitu kan. Jadi buat Bremer ya ya udah sih. Ini dinikmatin aja liburannya untuk bisa Amerika ya. menikmati ya liburannya di Amerika dan bisa menikmatin Piala Dunianya untuk Bremer ya. Eh, Sebenarnya besar harapan itu di Jonathan David Oh iya. sama sama Coop Manners gitu loh. Karena mungkin ini menjadi tempat mereka untuk membuktikan bahwasanya selama ini di musim-musim
di musim kemarin bersama Juventus itu memang kegagalannya. Jadi harusnya memang ini menjadi ajang buat Koop Meiners dan Jonathan David buat ngebuktiin aja di turnamen yang pendek ini untuk bisa, kalau kalau saya sebagai manajemen Juventus itu akan sangat berharap Jonathan David dan Koop Meiners bermain bagus karena ya siapa tahu nilai jualnya jadi tinggi Oh kan. iya Jadi iya benar benar. jadi Betul. kan kita nggak susah-susah untuk ngebuang mereka gitu loh. Jadi harapan Betul. saya di sisi sebagai Juventus ini saya sangat berharap Koop Meiners bisa kembali lagi performanya sebaik di Atalanta. Kalau satu eh, potensi-potensi tawaran tuh ada. Yang kedua baik juga buat Juventus di lini tengah gitu loh. Kalau Conceição being Conceição sih. Dia memang nggak ada takut-takutnya buat masuk ke kotak penalti. Nggak tahu kenapa. Banyak pemain pemain sayap yang bagus, tapi nggak banyak juga pemain sayap yang cukup berani buat nusuk ke dalam kotak penalti. Jadi kita sangat beruntung punya Conceição. Minusnya dia cuman fisiknya aja yang terlalu mungil di kanan gitu kan. Yang kedua kalau Weston McKennie ya ini adalah buah dari struggle-nya dia. Dia mau ditempatin di mana aja ketika di Juventus. Nah, ini dia bener-bener lagi musim menuai nih dia di Amerika nih. Di Bela Dunia dia bener-bener lagi musim menuai. Jadi dia nggak ada masalah. Dia bener-bener enjoy dia main Weston McKennie. Karena dia udah tahu waktu dia dulu di mana sih? Di Leeds United ya. Sebelum di Juve Yes. dipinjemin di Leeds United ya, nggak jadi itu kan karena dia nggak perform di Juventus. Begitu balik dari Leeds ke Juventus jadi bener-bener sangat menggila dia di Juventus. Dia mau ditempatin di belakang striker bisa, tiba-tiba jadi striker bisa, jadi wingback bisa, jadi pemain tengah bisa. Jadi kalau Weston McKennie bermain sangat bagus daripada pemain-pemain Juventus yang Nggak lain aneh. nggak aneh juga karena memang Ya, ya. selama ini dia udah mati-matian tuh gitu loh. Jadi kalau mau dibandingin, memang Koop Meiners mau main di Leeds. Koop Meiners mau bermain di depan, di belakang, di tengah, di samping. Kurang jadi penjaga gawang aja sih si Weston itu kan. Jadi beruntung Juve punya Weston McKennie dan eh siapa Conceição. Yang kedua Yildiz. Aduh, gimana ya? Awas banyak fansnya, Mas. Banyak fans saya. Si nomor 10 kita yang satu ini. eh Ya kita tahu lah ya. Kita harus harus banyak-banyak berterima kasih sama si Cidat Kerut Allegri yang berani memainkan dia dan berani memberikan waktu dia untuk bisa bermain di Juventus dan akhirnya bisa menjadi starter dan menjadi bintangnya Juventus saat ini. Cuman memang apa ya? Bagus tapi memang kurang dikit lagi dia mungkin nyampe ke potensi terbaiknya Yildiz. Saat ini masih ada Hakan Çalhanoğlu yang mungkin menjadi tumpuan di Turki. Jadi masih belum melihat lah Montella Yildiz untuk bisa perform bagus di Turki. Eh, Apalagi kemarin lawan Australia ya. Indonesia aja imbang tuh lawan Australia. Iya kan? Emang Turki kejutan sih itu. ya Kejutan kan? itu. Gila kan? Australia bisa ngebantai Turki 3-0 itu gila itu. Itu bener-bener udah di luar itu bandar-bandar udah pasti pusing itu. Bandar-bandar itu udah pasti pusing itu. Jadi memang kalau untuk Yildiz, ya ini menjadi Piala Dunia pertamanya dia. Buat pengalaman dia aja lah. Kalau saya sebagai fans Juventus dan melihat Yildiz sebagai tumpuan ke depan Juventus, ya ini menjadi eh, pengalaman yang bagus buat Yildiz untuk bisa mengerti di ajang sebesar itu harus bagaimana gitu loh. Jadi dia harus benar-benar tahu, oh kayak gini main di timnas, kayak gini main di turnamen yang besar. Dia jauh lebih, harapannya memang kalaupun dia nggak bagus di Piala Dunia kali ini, nggak apa-apa karena at least nggak ada yang nawar-nawar dia lagi nanti setelah berkata. Paling nggak kita aman, tapi di sisi psikologis pasti dia jauh lebih mature, jauh lebih dewasa, jauh lebih menguntungkan buat kita. Itu aja sih kalau saya. Iya, Itu iya. aja Iya. sih. Ya, Weston benar ya. Weston menjadi prediksi kita semua bahwa dia akan menjadi motor. Dari Mas Minggu malah sempat bilang ya ini hasil dari kerja kerasnya Weston selama ini ya. Mau ditempatkan di mana saja ya. Ya, dia udah kayak PNS ya kan. Pertanyaan PNS kan gitu ya. Mau siap, mau siap ditempatkan di mana saja. Betul, betul, Siap. betul. PNS itu pertanyaan buat PNS. Ya, Weston karena dia menjadi PNS-nya Juventus, ya inilah hasil yang didapatkan Weston di Piala Dunia ini. Dan ini Piala Dunia pertama buat Yildiz, gue rasa dia juga ada penyesuaian ya, panggung besar, Hmm. sorotan dunia. Tinggal gimana memaintain harapan orang-orang, memaintain mentalnya dia di panggung besar kayak gini. Yang lain, gue setuju juga bahwa David sama Bremer itu kan kita kayak display toko ya, semakin rapi, semakin Mm-mm. bisa kita dandanin, semakin bisa laku ya.
Jadi memang ini Piala Dunia adalah display toko buat ngejual atau ngebooster value dari pemain-pemain. Ya kita lihat aja lah di minggu kedua ini. Tapi selain Italia, kalau Mas Minju nih apa nih? Apa udah Italia aja? Apa ada dukungan lain negara lain? Sebetulnya kalau kita-kita yang udah berumur kayak gini kan pengennya arisan Piala Dunia ya. Ada nggak arisan Piala Dunia? Terserah dipilihin ya. Kalau kalau negara pasti Italia, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Cuman kalau di Piala Dunia kali ini sangat sangat pengen banget melihat Jepang bisa melaju jauh. Nah, sama dong kayak saya. Jepang, Sama Jepang. saya juga Jepang nih. Saya mah nonton Jepang bukan karena Oke pengen lah. majunya, karena waktu itu kan ngebantai Indonesia kan. Hmm. Itu mainnya sempurna banget, mainnya bagus banget. Gila banget. Ya kita kan Hmm. lahir, kita kan ditemenin Kapten Tsubasa. Iya. Jadi kita ini menjadi mimpi kita juga sih. Kalau untuk negara Jepang Eropa, langsung. saya nggak mau karena itu kan yang bikin Italia susah semuanya. Oh, enggak, gua dukung negara Italia. Terus kalau dukung negara Amerika Selatan, nggak ada feel-nya gue. Nggak ada feel-nya. Ya, Nggak ada ya, itu feel-nya. semua. Dukung Messi gitu, nggak ada feel-nya. Dukung Brazil, nggak ada feel-nya. Jepang kayaknya Jepang. Jepang keren. Dia bisa nahan Belanda tuh. Ih. Nggak, gua nonton yang Indonesia yang dibantai kita, yang di kandangnya 5-0, Hmm. tau kan? Hmm, Berapa hmm, kosong sih? hmm. 5-0 bener ya? 5-0. Hmm. Itu sempurna banget mainnya. Ya kan Rapi lawan banget. Indonesia sih. Ya, cuman maksud gua merasa hebat nih. Oh, Jepang. 4-1 sama Rapi. 5-0 kan ya Mas ya? Bener ya? Iya, 4-1 sama rapi. 5-0. Rapi banget mainnya Jepang. Eh, Bener-bener dia bener-bener udah siap gitu loh. Bahkan beberapa pemain inti kan nggak dipanggil juga kan Jepang itu. Hebat banget deh pokoknya deh. Ya, Pede gitu. kita lihat aja lah Piala Dunia kali ini, mudah-mudahan ada pemain Juventus yang bisa stand out. Karena kesempatannya cuma 3 kali nih di setiap grup. Ya kan? Kalau negaranya Hmm. jelek ya udah bubar. Selesai. Oke, itu aja kali ya Mas Minju ya. Nggak berasa sebenarnya kita udah banyak banget ini ngomong. Cuma 3 materi doang udah banyak banget nih ngomong nih. Ya, Ricky, makasih ya Oke, atas waktunya. sama-sama. Mas Minju. Jangan Thank you, kapok-kapok thank ya you. kalau kita undang lagi ya. Aman, aman, aman. Ya, jadi ya inilah suara Juventus ini yang momen apapun kita bisa ngomongin Juventus ya, walaupun lagi di momen Piala Dunia kita masih tetap gila juga ngomongin Juventus. Yo, wajib kalau itu wajib, udah pasti wajib tuh. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Minju sama Ricky ya. Sama-sama, Mungkin Bang. untuk Sama-sama. minggu ini kita akhiri itu dulu aja. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Oke, dan teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe. Fino alla fine! Forza Forza Juve! Juve!